hati-hati ya guys, karena jalannya itu menikung, naik turun, tajam seperti itu. Nah, kita bisa lihat kan. Dan jalannya nggak begitu lebar. Halo, saya Jul Kriwil dan di belakang saya ini si Bejo. Kita akan melakukan perjalanan santuy kemana aja kita suka sambil memberikan informasi-informasi menarik untuk kalian semua. Ikutin perjalanan kami ya, oke? Halo teman Jul Kriwil TV dimanapun berada. Semoga kalian yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan yang kurang sehat semoga diberikan kesembuhan secepatnya. Amin. Dan di video kali ini kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Karena kemarin aku sempat beberapa hari di Surabaya. Dan sekarang aku melintas di daerah Jalan Ahmad Yani. Seperti kita lihat cuacanya panas sekali, namanya juga kota Surabaya. Menambah semangat kita dalam perjalanan. Dan di Jalan Ahmad Yani ini, nah ini barusan saja aku melintasi flyover Mayangkara. Setelah itu di depan ada jembatan Wonokromo, juga jembatan Sawunggaling. Kalau lewat Surabaya ini jadi ingat masa-masa dulu guys, dimana aku kecil dan dibesarkan di kota Surabaya. Sebelah kiri itu jembatan Sawunggaling, atau yang kita lewatin ini jembatan Wonokromo. Setelah kita melewati jembatan Wonokromo dan jembatan Sawunggaling itu, di depan ada tempat juga yang menjadi ikon kota Surabaya dari dulu. Apalagi kalau bukan Kebun Binatang Surabaya. Nah, sebelah kiri itu ada dinding tembok pembatas. Disitulah Kebun Binatang Surabaya. Dan teman-teman, di video perjalanan pulang ini aku akan melalui jalur Pantura. Jadi dari Surabaya ini aku akan menyusuri daerah Lamongan, Tuban, dan sekitarnya. Sehingga nanti aku akan melanjutkan singgah di tempat-tempat yang bersejarah di sepanjang Pantura. Mungkin nggak semuanya ya, tapi paling tidak aku akan tunjukkan beberapa tempat yang fenomenal di daerah Pantura. Oke, langsung aja kita sambung videonya di daerah Demak, Jawa Tengah. Dan inilah SPBU tempat aku menginap ketika semalam nyampe kota Demak. Lokasi SPBU ini tidak jauh dari kota Demak, karena memang tujuanku nanti akan masuk sebentar ke kota Demak untuk mengunjungi ikon di kota Demak. Ya, tidak lain adalah Masjid Agung Demak. Masuk kota Demak. Setelah memasuki pusat kota Demak, kalian semua akan melewati pasar yang terkenal di kota Demak. Sebelah kiri terlihat itu adalah pasar Bintoro, teman-teman. Demak berasal dari kata bahasa Arab, yaitu Dima, yang artinya rawa.
Hal ini mengingat tanah di Demak adalah tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Sampai sekarang, jika musim hujan di daerah Demak sering digenangi air. Sementara pada musim kemarau tanahnya banyak yang retak karena bekas rawa alias tanah lumpur. Karena tanah Demak adalah tanah labil, jalan raya yang dibangun mudah rusak, sehingga konstruksi jalan raya di Demak menggunakan beton. Kabupaten Demak terdapat beberapa acara perayaan, yaitu Gerbek Besar Demak di Bintoro, Uler-uler di Jungsemi, Mengengan di Bintoro, Ancaan di Kadulangu, dan Pesta Sedekah Laut di Moro Demak. Salah satu yang paling dikenal adalah Gerbek Besar Demak yang dilakukan setahun sekali pada bulan Zulhijjah atau bulan terakhir atau ke-12 dalam penanggalan Hijriah oleh masyarakat Muslim di Masjid Agung Demak. Kawasan Masjid Agung Demak. Bentuk kegiatannya adalah ziarah ke makam para sultan Kesultanan Demak dan ke makam Sunan Kalijaga. Pada malam hari menjelang tanggal 10 Zulhijjah diadakan acara Tumpeng Sanga dan di Kadilangu diadakan Selamatan Ancakan. Pagi hari pada 10 Zulhijjah masyarakat melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Demak. Setelah itu dilakukan ritual utama dalam Gerbek Besar Demak berupa penyucian benda pusaka yang disebut dengan Ubo Rampe. Gerbek Besar Demak digunakan sebagai upacara adat, hiburan, media komunikasi, penyatuan nilai-nilai kemasyarakatan, dan objek pariwisata. Dan sampailah aku di parkiran Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Kemudian sekalian untuk istirahat dan sholat, aku benar-benar merasa panas banget cuacanya ketika itu. Kalian bisa lihat sendiri di depan alun-alun ini, cerah guys. Tapi ya begitulah suasana kota Demak waktu aku sampai di sana. Teman-teman, sejarah Masjid Agung Demak didirikan pada akhir abad ke-15 Masehi. Pendirinya adalah Raden Patah yang merupakan Pangeran Mojopahit sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Terkait tahun pendirian Masjid Agung Demak terdapat banyak versi. Raden Patah sendiri mendirikan salah satu masjid tertua di Jawa Tengah ini dengan bantuan Wali Songo yang kala itu tengah menyebarkan dakwah Islam. Masjid Agung Demak berdiri ketika Islam mulai berkembang di Jawa seiring keruntuhan Mojopahit yang pernah menjadi kerajaan Hindu Buddha terbesar di Jawa, bahkan di Nusantara. Maka tidak mengherankan jika arsitektur Masjid Agung Demak ini mengandung unsur akulturasi budaya lokal Jawa, Hindu Buddha, dan Islam dari Arab. Dikutip dari laman Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, Masjid Agung Demak dibangun oleh Raden Patah bersama Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Letaknya itu di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dan ini adalah tempat wudhu untuk pria. Seperti biasa, masjid-masjid lama itu di depannya selalu ada air yang mengenang, itu yang difungsikan untuk membilas kaki para jamaah yang hendak berwudhu. Memang tempatnya sudah modern, artinya sudah banyak mengalami renovasi, tetapi itu semua tidak mengurangi nilai-nilai tradisional zaman dulu ketika masjid ini pertama kali ada.
Sholat dulu guys. Dulu ya guys. Filosofi bangunan Masjid Agung Demak merujuk pada tulisan Agus Marianto dan Zaimul Aza dalam Oas Menjelajah Masjid Agung Demak. Masjid yang memiliki luas 1,5 hektar ini terdiri dari ruang utama, pawastren, dan serambi. Di dalam komplek Masjid Agung Demak ini juga terdapat bangunan cungkup makam, pasebban, museum, wisma tamu, dan perpustakaan. Serambi di depan ruang utama pada masjid ini biasa digunakan sebagai tempat ibadah dan ruang pertemuan. Masyarakat juga biasa melakukan beragam acara keagamaan untuk memperingati hari-hari besar Islam. Serambi Masjid Agung Demak berukuran 30 kali 17 meter. Bagian ini berupa ruang terbuka dengan atap berbentuk limas 3 lapis yang semakin mengerucut di puncaknya. Mengutip website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Demak, atap itu memiliki filosofi akidah agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Bagian serambi ini memiliki 8 tiang yang disebut sebagai Saka Mojopahit. 8 pilar penyangga itu konon dibawa langsung dari Keraton Mojopahit. Hampir 2/3 bagian Saka Mojopahit ini memiliki ukiran motif sulur dan motif tumpal yang mengagumkan. Tak hanya pilar serambi, ada pula 4 tiang utama yang disebut sebagai Saka Tatal dan Saka Guru. Tiang ini terdapat di 4 penjuru mata angin yang menyangga ruang utama masjid. Saka Guru konon katanya dibuat langsung oleh 4 wali yang membantu pembangunan masjid. Sunan Bonang membuat pilar di bagian barat laut. Sunan Gunung Jati membuat pilar bagian barat daya. Sementara Sunan Ampel membuat pilar bagian tenggara, dan Sunan Kalijaga yang membuat pilar bagian timur laut. Bangunan utama pada Masjid Agung Demak ini memiliki ukuran 23,10 kali 22,30 meter dengan ruang mihrab berukuran 1,4 kali 2,4 meter. Meski sudah mengalami banyak renovasi, nuansa tradisional dari bangunan ini masih begitu kental. Dan teman-teman Jul Kriul TV, sekarang kita menuju ke bagian komplek makam Raden Patah.
Dan bangunan yang di sebelah kanan itu adalah museum. Memasuki komplek pemakaman Raden Patah, pengunjung diharuskan melepaskan alas kaki dan membawanya untuk dibawa ke dalam. Setelah itu sandalnya dilepas dibawa masuk ke dalam. Dan inilah komplek makam Raden Patah. Sendalnya harusnya dibawa, tinggalan di depan. Batu umpak Al-Quran tulisan tangan, guys. Kayu tiang tatal ini dibuat oleh Sunan Kalijaga. Ini apa nih? Lampu ya. Kap lampu peninggalan Pakubono ke-1 tahun 1710 Masehi. Bekas atap sirap Masjid Agung Demak. Ini beduknya, guys.
Pintunya mantap sekali. Dan ini nih guys, yang vital nih, bekas Soko Guru Sunan Kalijogo, Kadilango, Demak. Itulah tadi teman-teman, kita udah sama-sama keliling istirahat sambil melihat-lihat keindahan dan juga sedikit cerita sejarah pembangunan Masjid Agung Demak ini. Indah banget bukan? Ayo, kalian yang belum pernah ke sini, mampirlah kalau kalian sedang melintasi kota Demak. Pokoknya bagus sekali. Tapi yaitu cuacanya memang hot alias pewanas banget ya. Namanya juga Pantura. Seperti itu, santai saja. Yang penting kita menikmati di dalam setiap perjalanan traveling atau road trip santuy ini. Baiklah teman-teman Joel Kriwil TV, sekarang kita siap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke arah Semarang sampai terus menyusuri Pantura ke arah barat Pulau Jawa. Terima kasih Demak. Kita lanjut lagi ke arah barat. Guys, menuju kota Semarang nanti kita akan mampir ke Kota Lama Semarang ya. Karena masih cukup waktu aku kira, belum terlalu sore. Dan sekarang mari kita menuju Kota Lama Semarang. Jalan dari Demak menuju Semarang itu jalanannya konturnya agak keras guys. Karena sebagian besar malah ya, itu beton. Tapi bagus gitu loh. Sekarang ya, beberapa tahun yang lalu parah, pecah-pecah kayak gitu. Dan sekarang kita melewati dan memasuki wilayah Kabupaten Semarang. Teman-teman, sebagai informasi saja, sebenarnya juga sudah ada akses tol dari Semarang ke Kota Demak. Kalian bisa memilih lah mau lewat tol atau melewati jalan yang aku lalui sekarang ini. Dan masih cuacanya itu cerah sekali. Tapi aku suka lewat sini nih.
sini jalanan sudah berubah, atasnya itu dilapisi oleh aspal. Sesaat lagi kita nggak lama juga akan nyampe di area Kota Lama Semarang. Kalau lurus itu ke tol ya guys ya. Dari depan ini kita akan membelok ke kiri. Benar-benar kalau dalam perjalanan road trip kayak begini tuh memang terkesan, aduh apa nggak capek ya nyetir sendirian gitu, nggak ada temen. Kalau dibilang capek sih ya capek gitu karena mengeluarkan tenaga gitu ya. Tetapi yang aku cari sebenarnya adalah juga inilah relaksasi, ketenangan di jalan. Bagi aku itu merupakan hiburan. Kalau menurut kalian bagaimana? Yang suka melakukan road trip, apakah itu juga sebagai hiburan, relaksasi, atau mungkin justru malah gak suka road trip ya? Bebas aja lah ya. Dan satu lagi, biasanya di seputar jalan tadi mendekati tol itu tadi kalau musim hujan dulu ya, sebelum jalannya ditinggiin, itu kalau hujan waduh pasti tergenang air. Kan kota Semarang itu begitu ya, yang di bawah itu selalu tergenang air karena memang permukaan disejajarkan dengan air laut itu sangat rendah sekali. Dan setelah lampu merah ini kita akan segera memasuki wilayah Kota Lama Semarang. Nah, langsung terlihat di sebelah kanan tuh kan, model bangunan zaman Belanda guys. Kita seperti dibawa memasuki alam zaman dulu. Zaman kolonial. Tuh, kanan bangunan lama. Kok kanan kiri? Kanan mah Indomart tadi. Tuh, kita mulai disuguhi oleh pemandangan nuansa zaman dulu. Nah ini kan lagi nyari parkir, ternyata parkirnya sebelah kanan dan aku kelewatan itu. Ya sudah, kita muter dulu ya guys, santai saja. Asik sekali, aku merasa apa ya, suasananya itu kayak ngeliat film zaman dulu tuh. Bener nggak tuh, gedung sebelah kiri itu asik banget. Dan mungkin kalau dari dalam mobil gini nggak bisa kebayang jelas. Abis ini aku begitu parkir aku turun ya guys. Kalian tetap stay tune, jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis. Dan tuh kan tuh, bentar nih, keren banget ya gedungnya itu, kayak aduh asik lah. Coba kalau sekarang semua gedung gitu dibangun model kayak begitu gimana ya? Bagus pasti. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang baru sampai di channel Jul Kriwil TV ini, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share semua video yang ada di Jul Kriwil TV. Bagus banget gedung sebelah kanan itu. Ini aku terpaksa harus memutar balik lagi ke arah tempat parkir yang tadi, teman-teman. Dan ternyata lumayan area Kota Lama Semarang ini.
Guys, Kota Lama Semarang itu ternyata menjadi sebuah saksi sejarah akan peradaban yang terjadi beberapa waktu silam. Bahkan kawasan Kota Lama Semarang menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia pada waktu itu. Sama halnya dengan kota tua yang kita tahu di Jakarta. Kota Lama Semarang pun memiliki beberapa bangunan kokoh khas Eropa dan hingga saat ini masih digunakan loh. Kawasan Kota Lama Semarang sering dimanfaatkan para pecinta fotografi untuk mengambil beberapa gambar dengan gaya vintage. Apalagi jika di hari libur atau akhir pekan, kawasan Kota Lama Semarang sering dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga ataupun bersantai bersama teman-teman dan kerabat terdekat. Kota Lama Semarang berbeda dengan Kota Lama pada zaman dulu. Meski masih menyimpan bangunan-bangunan bersejarah yang tidak mungkin dihilangkan. Sejarah berawal dari kesepakatan antara Kerajaan Mataram dengan pihak VOC, di mana Kerajaan Mataram harus menyerahkan Semarang sebagai pembayaran akan bantuan VOC dalam menghadapi pemberontakan Trunojoyo. Kesepakatan itu terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1678 silam. Sejak itulah mulailah dibangun beberapa bangunan mulai dari gedung pemerintahan, rumah-rumah warga, kanal, serta benteng yang bernama Vilhoek pada abad ke-19 hingga 20. Kota Lama Semarang menjadi pusat perdagangan. Kota Lama Semarang dulunya sering disebut sebagai Outstead. Di sekitar kawasan Kota Lama terdapat jalan-jalan yang saat ini berfungsi untuk mempercepat jalur perhubungan antara ketiga pintu gerbang jalan utamanya bernama Herenstraat yang saat ini bernama Jalan Letjen Suprapto. Karena masih menyimpan bangunan-bangunan khas Eropa, kawasan Kota Lama Semarang mendapatkan julukan sebagai Little Netherlands. Sedikitnya terdapat 50 bangunan kuno berada di sekitar Kota Lama Semarang dan memiliki luas sekitar 31 hektar. Teman-teman, saat ini beberapa bangunan yang sudah difungsikan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Gedung Keuangan PAPAK Papak yang dulunya merupakan Gedung Balai Kota. Bank Mandiri KC Emputan Tular dulunya merupakan gedung Societed The Harmony. Kemudian ada pula Gereja Belenduk yang dibangun pada abad ke-18 dan masih berfungsi hingga saat ini. Dan ada juga Jembatan Berok yang dibangun pada abad ke-17 yang masih kokoh hingga saat ini, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau kalian belum mengetahui lokasi Kota Lama Semarang itu di mana, lokasi dan alamat Kota Lama Semarang berada di Jalan Letjen Suprapto, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagai informasi juga, karena merupakan area publik, maka harga tiket masuk Kota Lama Semarang pun tidak ada guys, alias gratis. Kalian tinggal masuk aja, bayar parkir doang. Dan makan ya bayar sendiri bos. Perlu diketahui, fasilitas di kawasan Kota Lama Semarang itu banyak banget. Fasilitas pendukung yang ada di kawasan Kota Lama Semarang diantaranya adalah satu area parkir kendaraan yang sangat luas, penyewaan sepeda, tempat beribadah, kafe dan resto, tempat untuk santai atau duduk-duduk, serta penginapan. Karena sudah menjadi tujuan wisata favorit ketika berada di Semarang, maka di sekitar Kota Lama Semarang ini tentunya terdapat penginapan atau hotel.
Yang aku lihat pada waktu itu hotel yang ada seperti Bobo Box Pots Kota Lama dengan harga per malamnya mulai dari 90 ribuan rupiah saja. Ada juga Oyo 856 Hotel Pelangi Indah, lokasinya sangat dekat dengan stasiun Tawang. Juga ada Aterhuis Guest House atau Oyo 422. Lokasinya sangat dekat dengan Kota Lama Semarang dan memiliki bangunan gaya kolonial dengan harga per malamnya mulai dari 300 ribuan saja. Juga ada Spiegel Home Studio, lokasinya dekat dengan Taman Sri Gunting, Gedung Marta, Gereja Bleduk dan Semarang Art Gallery. Harga per malamnya itu lumayan nih guys, 900 ribuan dengan minimal menginap selama 2 malam. Kota Lama Semarang merupakan sebuah tempat wisata edukasi yang sangat kental dengan sejarah serta bangunan-bangunan dengan gaya kolonial guys, di mana bangunan-bangunan yang ada tidak boleh dirubah lagi atau bahkan dihancurkan, nggak boleh banget itu, karena sudah ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya nasional. Sekali lagi beneran loh, ketika kalian memasuki kawasan Kota Lama Semarang ini, kamu akan merasakan sensasi seperti berada di Belanda. Maka tak heran jika mendapatkan julukan Little Netherlands.
sebelah kiri itu, kalau kita menyeberang ke kiri itu adalah lokasi stasiun Tawang guys. Dekat banget guys dari stasiun guys. Nah, ketika kita masuk di lorong seperti ini tuh, wah, coba lihat tuh kan, keren banget ini loh guys, beneran loh, asik, kayak suasana di film-film. Kita jalan kayak begini, terus kemudian di depan dihadang oleh preman-preman. Waduh, kabur dah. Ini malam pasti lebih asik suasananya nih. Wow. Wow, bunga Kamboja. Dan di sepanjang jalan di Kota Lama Semarang ini, kalian bisa tahu ya, dibatasi nama besi-besi itu di pinggir. Pasti tahu kan maksudnya apa. Kalau nggak dipasang itu pasti pada parkir tuh mobil-mobil atau motor. Nah, ini kita sekarang memasuki apa nih, jalan tembusan dari resto-resto atau kafe yang ada di Kota Lama Semarang. Mantap. Nanti tembusnya ke tempat yang tadi. Distrik 22 tuh kan, istilah-istilahnya juga keren guys. Kayak ya di film-film lah. Cocok banget emang nih tempat buat membuat satu kreativitas untuk kita semua penyuka seni. Pas banget tempatnya. Dan suasana mulai agak sore guys, tapi mantap sekali, kita bisa menikmati sunset atau golden time di Kota Lama Semarang ini. Wow, sekali lagi banyak apa nih, Kamboja ya. Dan kotak merah yang ada di depan kita itu adalah charger box. Tapi sayangnya ya nggak nyoba sih kemarin ya. Bagus itu. Tuh, anak-anak muda, anak-anak muda pada apa namanya itu, kungku. Gedung Telkomnya guys, keren. Lampunya keren.
Inilah kota lama Semarang. Nuansa Eropa yang ada di kota Semarang yang dijuluki Little Netherlands. Dan disinilah banyak itu tempat-tempat atau sarana-sarana orang untuk selfie, untuk berkreasi menggunakan kamera. Wow, mantap sekali. Gimana menurut kalian guys? Bagus ya? Semakin sore menjelang malam, kawasan kota lama Semarang ini terlihat nggak semakin sepi, malah semakin rame guys. Dan aku berjalan memutari kota lama Semarang ini lumayan juga. Tapi asik, aku senang sekali melihat suasana di kota lama Semarang ini. Dan akhirnya nyampe kembali juga di parkiran kota lama Semarang. Dan teman-teman, sekali lagi kita akan melanjutkan perjalanan untuk kembali pulang ke Bogor ini menuju arah barat terus di jalur Pantura. Mari kita lanjutkan perjalanan pulang via Pantura dan sekalian melihat tempat-tempat yang bagus dan asik-asik dan mungkin mempunyai cerita
Terima kasih Kota Semarang. Dan sekarang terus aku akan melanjutkan perjalanan ini, meninggalkan Semarang menuju ke daerah Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan dan seterusnya. Tetapi seperti kalian lihat, karena hari sudah sore dan sebentar lagi akan gelap, seperti biasa aku harus mencari tempat untuk beristirahat, makan malam, dan santai-santai seperti judul dari perjalanan ini, road trip santuy. Kita akan cari tempat dulu ya guys. Seperti biasa, pom bensin atau SPBU adalah salah satu tempat yang terbaik untuk kita beristirahat, untuk bisa melanjutkan lagi perjalanan ini keesokan harinya. Dan sekarang kita nikmati malam hari ini. Aku sudah mendapatkan tempat untuk beristirahat malam hari ini, yaitu di SPBU di daerah Kendal. Dan ternyata di SPBU itu dekat sekali dengan satu ikon yang ada di Trans Jawa. Ikon tersebut adalah Jembatan Kali Kuto. Mari kita nikmati Jembatan Kali Kuto di malam hari sebelum kita memejamkan mata untuk kembali membuka mata di pagi hari esok. Selamat pagi teman-teman. Ini tadi semalam kan tidur di daerah Weleri. Tempatnya enak, nyaman, sepertinya SPBU-nya masih baru. Dan habis ngopi, cari sarapan, dan aku akan terus melanjutkan perjalanan ke arah barat. Sekali lagi, sekarang jalur utara kita lalui. Tetap ikutin terus ya. Ngopi kawan. Sekarang saya sudah memasuki daerah menuju ke Alas Roban.
Kita lewat jalur lama, teman-teman. Iya, betul sekali. Jalur lama Alas Roban ini memang terkenal angker katanya teman-teman. Makanya kita lewatin aja. Mudah-mudahan aman semuanya. Mengenal Alas Roban, kawasan hutan di Jawa Tengah yang terkenal angker. Tak hanya angker, inilah sisi lain Alas Roban yang menarik untuk kita ketahui. Alas Roban merupakan kawasan hutan yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bila musim mudik, kawasan ini termasuk salah satu tempat yang sangat rawan akan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan pun bukan tanpa sebab, karena ketika memasuki kawasan Alas Roban, Jalan Pantura yang menjadi jalan nomor 1 se-Jawa itu akan berkelok dan menanjak curam. Secara geografis, hutan Alas Roban berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalan yang membelah hutan ini berkelok-kelok dan kanan kirinya ditumbuhi pepohonan yang tinggi. Kurangnya penerangan jalan juga membuat suasana tempat ini semakin seram, terutama pada malam hari. Cerita mistis yang membayangi tempat ini memang sudah terkenal sejak dulu. Bahkan pada tahun 1980-an, tempat ini menjadi tempat pembuangan mayat-mayat penembak misterius yang biasa dikenal dengan Petrus. Berikut kisah selengkapnya tentang Alas Roban, kawasan hutan di Jawa Tengah yang terkenal akan keangkeran dan kisah-kisah mistisnya ini. Bicara soal Alas Roban tak hanya soal kisah seramnya. Tempat ini punya sejarah yang panjang, terutama sejak dibukanya jalan raya yang menembus hutan itu pada tahun 1811 yang merupakan jalan raya Pos Dendels. Selain itu, tempat ini ternyata menjadi tempat tumbuh suburnya berbagai macam jenis pohon pisang. Alas Roban mulai dikenal setelah dibangunnya jalan pos yang membelah kawasan itu. Jalan raya pos yang dibangun pada masa penjajahan Belanda itu dicetuskan oleh Herman Willem Daendels yang memperkerjakan rakyat Indonesia secara paksa. Dilansir dari batangkabupaten.go.id, hutan Alas Roban pada zaman Mataram Islam sempat akan dibabat untuk pembangunan sawah yang rencananya digunakan sebagai bahan pangan para prajurit perang mereka. Namun, selama proses pembukaan hutan itu para pekerjanya banyak yang sakit dan mati. Konon mereka diganggu oleh jin yang mendiami kawasan itu. Tapi pada akhirnya jin itu dapat dikalahkan oleh Mbau Rekso, tapi dengan syarat para jin di sana harus mendapat bagian dari hasil panen tersebut. Jalur Alas Roban merupakan sebuah jalan di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Jalan ini menghubungkan kawasan-kawasan di pesisir Jawa, mulai dari Banten hingga Banyuwangi. Alas Roban merupakan salah satu titik rawan macet di jalur Pantura, terutama pada masa Lebaran. Tak jarang kecelakaan dijumpai pada titik ini karena lingkungan di sekitar hutan masih berbentuk hutan dan minim penerangan. Saat ini di Alas Roban terdapat 3 jalur yang dapat dilalui, yakni jalur Pancawati atau Jalan Lama, jalur Lingkar Selatan, dan Jalan Pantura. Jalur utama biasanya dilewati truk gandeng dan bus. Jalur selatan dilewati truk besar, sedangkan jalur utara dilewati kendaraan pribadi atau roda 2. Pada jalur ini terdapat beberapa area kantung parkir yang dapat digunakan sopir untuk beristirahat. Sekilas, jalan di Alas Roban tidak berbeda dengan jalan-jalan lain di tengah hutan Indonesia. Lantaran penerangan jalan di Alas Roban juga belum terlalu banyak, diperlukan kewaspadaan ketika melewati pada malam hari. Konon jalur ini angker karena pembantaian massal atas kerja paksa masa pemerintahan Daendels. Jalur Alas Roban merupakan salah satu titik jalan raya pos yang menjadi mega proyek Daendels semasa pemerintahan Hindia Belanda. Pembangunan jalan raya pos memakan banyak korban karena kerja paksa. Banyak masyarakat pribumi yang meninggal karena sakit malaria, kelelahan, maupun kelaparan. Konon jenazah para pekerja jalan raya pos ikut dikubur di bawah proyek
ambisius ini. Keangkeran jalur Alas Roban semakin menjadi-jadi setelah Alas Roban digunakan sebagai tempat pembuangan jenazah korban penembak misterius atau Petrus sekitar tahun 80-an. Endah Sri Hartati dalam bukunya 2 Abad Jalan Raya Pantura di tahun 2020 menulis, masyarakat sekitar kerap menemukan karung goni berisi mayat-mayat manusia dan sejumlah uang yang digunakan menguburkan mayat-mayat tersebut. Dari 2 peristiwa tersebut muncul adanya dugaan arwah para korban kerja paksa hingga peristiwa Petrus ini bergentayangan dan menghantui siapapun yang melintasi jalur Alas Roban. Tidak heran banyaknya kecelakaan yang dialami para pengemudi saat melintas jalur angker ini dihubungkan dengan cerita mistis. Kecelakaan lalu lintas ini dianggap sebagai tumbal atau bentuk balas dendam arwah-arwah penasaran dari korban tersebut. Keangkeran jalur Alas Roban ini pernah membuat para sopir bus malam gentar di tahun 90-an, hingga banyak supir bus malam yang enggan berhenti untuk menaik turunkan penumpang di sekitar jalur tengkorak ini. Salah satu cara yang cukup terkenal untuk memaksa para sopir bus malam berhenti di jalur ini adalah dengan menyulut korek api. Konon api dari korek inilah yang membedakan apakah manusia asli atau makhluk lain yang ingin menaiki bus di jalur ini. Meskipun secara logika keberadaan api dari korek dapat bertujuan agar calon penumpang dapat terlihat oleh supir bus di tengah gelapnya hutan jati dan minimnya penerangan di masa itu. Jadi teman-teman, setelah kota Batang ini seperti biasa kita akan melewati kota Pekalongan, Tegal, Brebes, dan Cirebon. Tetapi ada sedikit perubahan nih. Aku pengen ke tengah sedikit aja menuju kota Kuningan karena aku ada satu tempat tujuan yang lupa waktu berangkat itu. Aku akan menuju Kuningan, yaitu tempatnya itu tempat wisata Tenjo Laut ya. Ya udah, kalau gitu kita langsung menuju ke Kuningan sekarang ya. Let's go. Teman-teman, akhirnya aku sampai di daerah Kuningan. Buset, ini menjelang sunset nih guys. Menjelang sunset itu Gunung Ciremai kalau nggak salah ya. Mantap sekali daerah Kuningan. Jadi teman-teman, menuju ke Kuningan ini aku tidak melewati jalur yang lama ya. Jadi dari Cirebon itu ada jalur baru, yaitu jalur lingkar timur untuk menuju Kuningan. Jalannya bagus, lebih lancar, dan pemandangannya itu loh, nanti akan sebentar lagi akan kita lihat ya. Pokoknya itu pemandangannya baru dan jalannya lebih lancar untuk menuju ke kota Kuningan. Sesaat lagi saya akan tunjukkan bagaimana jalan lingkar timur dari Cirebon menuju Kuningan itu lebih lancar dan lebih bagus. Ayo kita jalan menuju pusat kota Kuningan. Nah, seperti aku bilang tadi, kalian bisa lihat sendiri bahwa jalannya itu atau tembusannya itu baru dan terkesan apa ya, kayak kita datang di daerah baru gitu. Kita lihat di depan itu ada bukit yang dibelah, suasananya seperti di daerah Pacitan gitu ya. Kanan kiri itu bukit yang dibelah, tengah-tengahnya dibikin jalan baru untuk menuju ke tempat itu. Tuh, keren kan? Inilah jalan lingkar timur dari Cirebon menuju ke Kuningan. Kalian harus coba guys. Pas banget gitu ketika melewati tempat ini, hari sudah sore menjelang gelap gitu ya. Aku rasa ini aku pas banget melewati di jam ini. Dan di ujung jalan lingkar timur dari Cirebon menuju kota Kuningan itu ada Tugu. Sekali lagi kalian bisa lihat jalanannya lancar, jalannya bagus, dan tentunya lebih menyegarkan.
Dan inilah Tugu Sajati teman-teman, yang telah diresmikan di 7 April 2022 silam oleh Bupati Kuningan Haji Acep Purnama. Tugu Sejati ini mempunyai makna bahwa di dalam bekerja di semua perangkat ASN atau pekerja di Kabupaten Kuningan untuk memiliki nilai-nilai sejati dan fokus akan tugas masing-masing yang telah dibebankan kepada mereka. Dan itu tadi Tugu Sajati, dan sekarang aku ini mengarah ke pusat kota Kuningan untuk segera seperti biasa. Menjelang malam aku tidak akan jalan, jadi aku akan segera mencari tempat untuk beristirahat sambil santai-santai dan cari makan, ngaso, mandi dan sebagainya di pusat kota Kuningan untuk besok kita akan lanjutkan menuju Tenjol Laut. Selamat pagi teman-teman, dan seluruh trip kali ini aku udah nyampe di kota Kuningan. Hawanya dingin di kota Kuningan, dan ini tempat rest areanya bagus banget. Ada di Jalan Veteran kota Kuningan, itu masjidnya bagus, itu Gunung Ciremai terlihat di kejauhan sana. Dan seperti biasa, rutinitas pagi kita ngopi dulu. Sebelum kita menuju ke Tenjol Laut. Dan nanti kita akan sejenak santai-santai di Tenjol Laut karena kabarnya di sana itu suasananya asik, banyak pohon pinus guys. Ikutin terus ya. Menuju Tenjol Laut, Cabe. Jalan. Gunung apa ini? Keren tuh guys. Itu Gunung Ciremai. Satunya gunung apa nggak tahu. Wah, keren banget. OTW Tenjol Laut bagus banget. Teman-teman, kalau menuju Tenjol Laut itu nggak susah kok, gampang banget. Itu kan pokoknya Tenjol Laut ini sekarang mumpung lagi hits-hitsnya nih, meskipun baru dibuka sekitar 3 tahun yang lalu. Itu terletak di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai, dan persisnya di sebelah barat Lembaga Rehabilitasi BNN, Jalan Palutungan, Dusun Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dengan jarak sekitar 14 km dari pusat kota Kuningan dan jarak tempuh sekitar 35 menitan, Anda dapat pergi ke tempat wisata tersebut menggunakan kendaraan pribadi dengan jalan yang mulus dan juga akan melewati jalan menanjak yang akan menjurus ke Desa Cisantana. Pokoknya ya, jika Anda berada dekat dengan pusat kota Kuningan, Anda tinggal mengarahkan kendaraan Anda melalui rute berikut. Jalan itu kalau nggak salah Jalan Baru Awirangan, Jalan Eyang Weri, Jalan Siliwangi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Cigugur, Jalan Cigugur Palutungan, Jalan Raya Cisantana, Jalan Pejambon,
Jalan Sagarahiang. Dan ini sebenarnya alur rute searah dengan ketika Anda memutuskan untuk mengunjungi Curug Putri Palutungan. Hanya saja kita perlu lurus lagi sedikit untuk menuju ke Tenjo Laut ini. Tuh, jadi di gambar kan bisa dilihat tuh, ketika mengarah ke Tenjo Laut itu sebelah kanan atau kiri itu banyak-banyak tempat wisata yang bagus-bagus. Jadi tempat ini cocok untuk healing buat kalian semua yang mencari tempat yang gak jauh-jauh dari pusat kota Kuningan. Dan kalau aku bilang ini suasananya itu kan banyak pohon pinus atau apa itu. Kalau aku melihat nih kayak suasana di dekat tempat tinggalku di Bogor, di Sentul itu, di Gunung Pancar, suasananya seperti ini. Nyampe di Tenjo Laut. Hai. Selamat datang. Mantap. Ya, masih tutup loketnya. Gimana dong? Ntar kali ya bayarnya. Wih, bagus banget. Adem. Harga tiket masuk Tenjo Laut terbilang cukup unik karena dibedakan berdasarkan kategori pelajar maupun kategori umum atau dewasa, dan juga hari biasa atau hari libur. Ketika Anda memutuskan untuk mengunjungi tempat ini saat weekdays, Senin sampai Jumat, Anda cukup membayar 10.000 untuk pelajar dan 12.500 untuk umum. Jika Anda mengunjungi tempat ini saat weekend atau hari libur, Anda dapat membayar 10.000 untuk pelajar dan 15.000 untuk umum. Selain itu, kawasan puncak ini nan kece yang pokoknya adem ini dibuka setiap harinya dari pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Barat, sehingga Anda dapat menikmati keindahan alam sepuasnya tanpa terkendala hari weekdays ataupun weekend. Ada loh petugasnya. Jalannya rapi, jalur mobil mantap. Keren. Mantap guys, nyampe guys. Aduh. Ini tempat parkirnya, itu parkir motor, parkir mobil, banyak anak pramuka lagi camping bareng. Yang mobilan camper van di atas sama ground camp. Kita naik aja ya. Teman-teman, sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai daya tarik Tenjo Laut ini, alangkah baiknya jika Anda mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah dari Tenjo Laut. Jadi begini, konon nama Tenjo Laut itu berasal dari bahasa Sunda, yang mana tenjo berarti melihat dan laut berarti laut. Lalu rupanya nama tersebut mengarah ke dermaga di mana para pejuang kemerdekaan Indonesia memata-matai kehadiran kapal Belanda yang siap diserang oleh mereka. Jadi sekilas nama itu sederhana tetapi menyimpan kisah sejarah yang cukup mendalam.
Dan sekarang aku bersiap untuk naik ke atas. Apakah bisa? Kita coba saja. Let's go. Ketika mencoba naik ke atas ini, ternyata jalannya tuh nggak semudah yang aku bayangkan guys. Karena tahu sendiri mobilku ini bannya tidak dikhususkan untuk kontur tanah off-road gitu. Jadi bannya ban jalan raya, ban aspal gitu. Jadi ketika mulai nanjak ini aku nggak sadar bahwa pasir di arah atas tenjol laut ini lagi kering. Jadi aku agak kesulitan nih naik, tapi ya aku pelan-pelan aja, sok nekat gitu. Sambil nunggu di depan ada anak pramuka untuk sedikit minggir supaya aku bisa lewat. Aku perlahan untuk mencoba naik, maksud hati untuk mencari spot tempat parkir yang lebih enak untuk bisa santai, bikin kopi sambil istirahat. Nah ini agak selip-selip nih sebenarnya nih mobilnya nih. Makanya aku sepelan mungkin bagaimana caranya supaya bisa naik ke atas. Ini aku terus berusaha naik. Alhasil bisa sih, tapi jadi kebingungan sendiri gimana nanti balik turunnya gitu. Ya sudah, ikutin terus video ini teman-teman. Jalannya pasir, pasirnya lagi kering. Sebenarnya di sana ada spot bagus itu biar mobilnya nggak miring. Ya sudahlah, sementara di sini dulu. Seperti itu. Kita ngasuh. Wow. Di bawah lagi banyak anak camping. Jalannya kita santai saja lah dulu di sini. Susah, banyak apa namanya halus kayak gitu, bukan ban tanah. Harusnya di sini datar nih, enak nih, kan? Mantap. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Keren. Siap. Pinus guys, pinus. Masuk.
Dingin guys, di sini enak banget. Cuman khawatir nanti gimana turunnya mobilnya. Mudah-mudahan bisa ya. Kita bikin makan dulu. Makanan yang simple. Udah matang. Makan guys. Enak kan? Mantap. Alhamdulillah. Makan udah. Kita santai dulu sambil nanti kita lihat-lihat ada apa aja di Tenjol Laut ini. Tapi ngomong-ngomong belum malam nih. Hawanya dingin banget di Tenjol Laut. Asik. Guys, secara umum setiap tempat wisata puncak memiliki kekhasan tersendiri, yaitu dikelilingi pepohonan rindang dan hawa udara yang sejuk layaknya udara pegunungan biasanya. Begitupun dengan Tenjol Laut, sehingga udara tersebut mampu membuat Anda merasa betah berlama-lama di tempat tersebut. Parah, bocor. You whip up my appetite.
leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me. Dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, Anda juga dapat melihat hamparan hijau, lembah, dan bahkan pemandangan kota Kuningan. Sehingga seakan-akan Anda akan merasa sudah berada di puncak, padahal belum menaiki Gunung Ciremai yang letaknya masih cukup jauh dari tempat wisata tersebut. Selain itu, Anda juga dapat melihat Gunung Ciremai itu sendiri, juga Gunung Slamet dan Waduk Dharma yang membentang luas bagai selendang. But I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling when the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me. Selain menikmati pemandangan, Anda juga dapat mengunjungi berbagai spot yang asik untuk digunakan sebagai tempat selfie. Misalnya, ada rumah pohon, rumah gorila, orong pinus, sarang burung raksasa, rumah hobbit, atau rumah kurcaci, beberapa tower kecil, area ayunan, dan sebagainya. Banyak banget pokoknya. Jadi dijamin deh, Anda tak akan merasa bahwa stok foto Anda menipis. Ternyata juga Tenjo Laut juga memiliki kawasan khusus satwa berkategori langka loh. Di situ beberapa hewan yang tinggal di sana seperti ayam hutan, elang Jawa, dan landak. Namun sayangnya Anda tidak bisa masuk kawasan itu secara sembarangan, melainkan harus memiliki izin dari pengelola dan dari dinas terkait. Bagi Anda yang ingin berhemat di Tenjo Laut, biasanya aktivitas ini dilakukan secara gratis kan? Anda dapat mengunjungi berbagai spot yang tersedia dan dapat menyaksikan pemandangan Kuningan dari atas atau dari puncak. Anda akan mendapati diri Anda berada di atas awan dan akan merasa takjub akan pemandangan-pemandangan yang indah dan juga hawa sejuk, sehingga Anda mungkin akan merasakan betah berlama-lama di tempat tersebut.
Sebenarnya aktivitas berkemah adalah termasuk aktivitas yang utama di tinjau laut. Artinya dilakukan ketika berada di bumi perkemahan tinjau laut. Tenda-tenda besar yang disediakan di kawasan tersebut didesain senyaman mungkin layaknya hotel. Banyak loh, yaitu dengan adanya tempat tidur atau apa istilah Inggrisnya itu bed, selimut, bantal guling, penerangan listrik, dan colokan buat mengisi daya baterai gadget Anda. Lalu, bagi Anda yang tidak membawa peralatan berkemah, jangan khawatir, karena Anda dapat menyewa alat-alat seperti tenda, matras, dan sleeping bag. Terdapat banyak sekali tenda yang dibangun di bumi perkemahan keren yang satu ini loh. Lebih kerennya lagi, fasilitas yang ada di tenda tersebut dibuat seperti hotel guys, sehingga dijamin Anda akan betah berlama-lama di kawasan ini. Setiap tenda besar yang didirikan berkapasitas 5 orang loh. Kemudian, jika Anda ingin menginap di area camping tersebut, Anda dapat membayar sekitar 400.000 per malam. Dan jika ingin menginap secara grup, Anda dapat membayar paket termasuk api unggun dan sarapan pagi. Dan bisa request adanya kambing guling, fasilitas outbound, paket makan malam dan sarapan serta coffee break. Tentunya tinjau laut menyediakan berbagai spot foto yang seperti saya bilang di depan. Di tinjau laut ini juga menyediakan kawasan outbound yang dapat dimanfaatkan terkhusus bagi Anda dan rekan-rekan atau kolega atau keluarga Anda yang ingin mengadakan kumpul-kumpul di tempat tersebut. Tentunya fasilitas aktivitas ini biasanya disatukan dengan paket kemah pada umumnya. Terdapat beberapa permainan yang dapat dimainkan, misalnya Flying Fox, area playground, dan berbagai permainan yang seru lainnya. Tinjau laut telah menyediakan berbagai fasilitas yang memadai dan bisa Anda gunakan sebagai pelengkap pengalaman liburan Anda, sehingga menjadi pengalaman yang menyenangkan. Sebagai tempat yang dianggap kekinian di Kuningan, fasilitas apa saja yang tersedia dan ditawarkan oleh pengelola bumi perkemahan tersebut? 1. Toilet dan musola. Bagi Anda yang tiba-tiba memiliki hasrat buang air, Anda dapat menggunakan toilet yang tersedia di kawasan tersebut untuk memuaskan hasratnya. Toilet yang disediakan dilengkapi dengan fasilitas water heater dan kloset duduk, layaknya Anda berada di dalam hotel. Selain itu, bagi Anda yang beragama Islam, jangan khawatir, karena pengelola telah berusaha untuk menyediakan musola yang dapat Anda gunakan untuk beribadah. Untuk warung apakah ada ya? Waduh, jangan khawatir guys, terdapat beberapa warung atau kedai yang dapat Anda manfaatkan ketika misalnya Anda lupa atau tidak membawa bekal sama sekali ke tempat wisata ini. Biasanya kuliner khas yang disediakan di tempat tersebut adalah gemblong, katempling, tape ketan, keripik pisang, ubi sayuran, markisa, dan keseme.
Dek, kemah sampai kapan? Sampai besok. Dari kapan? Dari kemarin. Oh gitu, dari mana ini pada? Dari Silang. Oh deket juga sini. Rutin emang campingnya berapa lama sekali, Dek? Gak tahu. Ini baru pertama atau kedua atau ketiga, Dek? Baru pertama kali. Oh. Soalnya aku masih kelas 7. Kelas 7 itu SMP kelas 1 ya berarti ya? Ya benar. Dari SMP mana ini? MTS versi Silang. Oh, Madrasah Sanawiyah Versi Silang. versi Sindang. Mantap. Kenalin, Om dari Bogor. Dan bapak siapa namanya? Om Jul. Oh, Ini siapa namanya? Akmal. Akmal sama? Hamka. Oke, sekolah yang pintar ya, Dek? Ya. Siap. Om mau nongkrong dulu di sini dulu. Siap. Om, kalau ini kamera buat apa? Ini namanya kamera 360. Jadi dia bisa ngambil semua muter gitu. Jadi nggak perlu gini-gini dekat-dekat ini. Kayak VR gitu. VR, ya mirip-mirip gitulah, gitu. Istilahnya namanya 360 derajat lah gitu. 360 derajat. Siap gitu. Adik Akmal dan Hamka, bagus namanya. Siap. Om nongkrong situ dulu ya. Ya. Nuhun. Demikianlah beberapa hal menarik terkait destinasi alam Tenjol Laut yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Bagaimana? Apakah segala hal yang disampaikan cukup memenuhi hasrat penasaran Anda untuk healing? Segala keindahan pesona alam di dalamnya yang sangat memanjakan mata ini dan dilengkapi dengan berbagai spot foto atau Instagramable istilah sekarangnya lah, menjadikan kawasan wisata ini layak direkomendasikan untuk dikunjungi oleh Anda. Jadi, apakah Anda tertarik untuk menghabiskan waktu liburan di tempat tersebut? Ya tertarik lah. Ayo, kita let's go. Cepetan berangkat ke Kuningan dan menuju ke Tenjol Laut ataupun tempat-tempat wisata di sekitar Tenjol Laut. Oke teman-teman, saatnya Jul Kriwil akan balik ke Bogor. Ngantri keluarnya. Teman-teman, cara keluar dari tempat wisata Tenjol Laut ini harus bergantian ya, karena jalurnya kan cuma satu. Tetapi nggak perlu khawatir karena ada yang mengatur gitu ya. Jadi kalau ada yang masuk dari depan, kita disuruh nunggu, makanya tadi terlihat ngantri. Tapi sekali lagi, ini adalah salah satu tempat wisata yang recommended di daerah Kuningan. Dan sekarang marilah kita lanjutkan untuk pulang ke Bogor. Let's go. Jadi teman-teman, total perjalananku dari Surabaya menuju ke Bogor itu kurang lebih sekitar 4-5 hari. Karena kalau aku ingat-ingat, dari Surabaya itu malam pertama itu aku istirahat di Lamongan, yang kedua di Demak, kemudian hari ketiga di Kendal Weleri, kemudian hari keempat itu di Kuningan itu sendiri, dan kemudian sempat istirahat lagi sebentar di Kuningan semalam lagi, sehingga nyampenya sekarang di Jagorawi. Seperti itu.
Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share semua video yang ada di Jol Kriwil TV. Sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya, di perjalanan selanjutnya, di informasi berikutnya. Sekali lagi salam damai, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam tata. Hore, nyampe Jagorawi lagi.